Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, untuk bisa terus istiqomah melaksanakan ibadat salat maghrib berjamaah di masjid, dan kita juga berusaha mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mana insyaallah kita akan menyesuaikan dengan pembahasan Selasa yang lalu karena telah membahas tematik terkait al-islah bainan nas. Maka pada surat At-Taubah kali ini kita akan mengangkat ayat ke-107. Insyaallah ayat 107 ini kita bahas jikalau waktu memungkinkan hingga ayat 110. Surat At-Taubah surat yang ke-9 dalam Al-Quran, yang mana di dalamnya Nabi SAW memberikan panduan bagaimana hidup bersosial dengan golongan-golongan lain, baik itu mereka yang tidak beriman kepada Allah, menentang, ataupun yang dalam hal imannya itu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, mereka yang disebut dengan orang-orang munafik, orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya seakan-akan bersama umat Islam namun hatinya jauh sekali. Ikhwatal iman jemaah sekalian, pada ayat ke-107 hingga ayat 110 ini adalah gambaran bagaimana perpecahan perselisihan itu bisa dijadikan suatu provokasi untuk memecah belah antar umat Islam. Bahkan kita akan dapatkan perpecahan itu bersumber dari sarana yang biasa dijadikan tempat sholat, dan mereka pun tidak segan-segan membangun masjid itu hanya untuk memecah belah atau mengganggu keutuhan antara umat Islam. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-107 hingga 110 dari surat At-Taubah. Semoga bacaan kita kelak diberikan oleh Allah pahala satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Amin, Allahumma amin. Saya bacakan, bisa mengikuti atau bisa menyimak. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman jamaah sekalian, ayat ke-107 hingga ayat 110 dari surat At-Taubah ini, asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan dibangunnya masjid yang disebut oleh Nabi sebagai Masjid Dirar, di mana orang-orang yang membangun Masjid Dirar ini mendatangi kepada Rasul untuk mengundang beliau agar sholat di tempat mereka, yaitu di masjid mereka, yang mana jaraknya tidak jauh dari masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Jikalau kita sholat di Masjid Quba, itu memang sudah ada perintahnya dan contohnya. Jikalau nanti panjenengan umroh di Madinah, nanti bersuci dari tempatnya, dari hotelnya, di rumahnya, lalu sholat berangkat menuju ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umroh. Jadi belum umroh sudah dapat pahala umroh. Itu kalau Masjid Quba. Kalau Masjid Dirar ini yang bangun karena memang dasarnya tidak karena Allah, tapi karena adanya niat-niatan lain, yaitu ingin memecah belah antar kaum muslimin, ada niat-niat duniawi lain, bahkan ingin dijadikan tempat untuk menyerang Rasul. Akhirnya mereka pun berusaha mengkelabui Nabi. Pada saat itu Nabi hendak berangkat perang menuju Tabuk, dan mereka datang meminta Nabi untuk mampir sholat di masjid yang mereka bangun yang disebut dengan Masjid Dirar. Maka Nabi SAW mengatakan, saya hendak berangkat perang. Nanti kalau sudah pulang dari perang, saya akan mampir ke sana, sholat di sana. Sudah. Akhirnya itu ketika hendak Nabi pulang dari perang itu dan hendak sampai kepada Masjid Dirar ini, datanglah Allah memberikan wahyu terkait larangan untuk sholat di masjid itu. Kenapa? Karena memang tujuan didirikannya Masjid Dirar ini adalah bukan untuk semestinya, di mana masjid itu adalah tempat kita beribadah, tempat kita mengajarkan bagaimana ukhuwah Islamiyah, sehingga dalam shaf kita dianjurkan untuk berbaris yang lurus, rapat, di mana bagian dari kesempurnaan salat jamaah kita, shafnya rapat lurus, itu semuanya ukhuwah Islamiyah, menegaskan bahwasannya kita tidak ada selisih antara saudara kita, tetangga kita, masyarakat sekitar kita yang sama-sama beragama Islam, yang sama-sama beriman menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ittakhadhu, dan di antara orang-orang munafik yang mereka mendirikan masjidan, sebuah masjid, diraron, untuk membahayakan, sehingga disebut dengan Masjid Dirar, wa kufron, dan sebagai keingkaran, yaitu menolak terhadap adanya Masjid Quba. Jadi kalau seharusnya kan kalau masjid itu ada beberapa gitu kan enak, tapi ini tujuannya tidak saling support, tetapi ingin saling menjatuhkan. Wa tafriqan, dan untuk memecah belah bainal mu'minin, antara orang-orang mukminin, bahkan wa irsadan, dan juga untuk menyambut liman haraballaha wa rasulah min qabl, yaitu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu, di mana disebutkan yang dimaksudkan di situ adalah Abu Amir Ar-Rahib. Dia ingin hendak menyerang kepada Nabi,
dan memerintahkan sekutunya, orang-orangnya mendirikan masjid itu agar nantinya dijadikan pangkalan perang, dijadikan sebagai sarana untuk menyerang Nabi dan Allah dan Rasul. Ikhwatal iman jemaah sekalian, dari sini ikhwatal iman kita dapat pelajaran bahwasannya niat membangun masjid itu yang dijanjikan oleh Allah, man bana masjidan, barang siapa orang yang membangun masjid, banallahu baitan lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah istana baginya di surga. Itu harus dipahami, membangun masjid yang benar-benar niatnya lillahi ta'ala, bukan bangun masjid karena adanya sumber percekcokan atau bahkan menunjukkan masjid ini tidak akur sama masjid itu. Dulu di situ tuh ada satu Pak, ternyata bangun lagi pinggirnya. Ternyata apa? Karena kalah pemilihan kepala desa. Akhirnya saingan bikin sendiri masjid. Atau mungkin karena rivalitas. Maka jangan sampai masjid ini yang simbolnya adalah simbolnya persatuan, keutuhan, ukhuwah Islamiyah, itu jangan sampai dijadikan sarana percekcokan, gitu Pak. Jadi kalau ada dalam suatu desa, satu kampung, masjidnya banyak lalu cekcok, ini repot. Jangan-jangan mirip sama Masjid Diror. Tapi ada kampung itu Pak yang tidak masalah, masjidnya banyak. Contoh kalau di Tarim, di Hadramaut, itu ratusan masjid itu. Tapi tidak semua masjid itu melaksanakan sholat Jumat. Yang ditunjuk sebagai sholat Jumat masjid yang mana dikategorikan masjid jami'. Masjid jami' itu yang berkumpul orang di situ banyak. Dari sekian banyaknya masjid itu, masjid yang kecil-kecil itu, walaupun wakafnya masjid, iktikaf di situ sah, tetapi kalau Jumatan mereka tidak mengadakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditunjuk, masjid jami', sehingga namanya al-jami'. Walaupun masjidnya besar, kalau bukan ditunjuk sebagai masjid jami' atau tidak sepakati sebagai masjid jami', ya tidak ada Jumatan di situ. Nah, tapi kalau waktunya adzan saling saut-sautan. Bahkan kalau sholat tarawih semalaman antara masjid yang satu dan masjid yang lain ini gantian. Ada yang sholat jam 7, ada yang sholat jam 8, ada yang jam 9 sampai jam 3. Dan hebatnya orang-orangnya pun sholat tarawih ada yang 2 kali, 3 kali pindah ke masjid sana dan satu. Itu tidak ada masalah. Yang repot niku masjidnya 2 atau 3 tapi cekcok terus. Ya. Niku. Sing ruwet mana? Masjidnya 1. Tapi orang yang di dalamnya cekcok terus ya. Itu yang lebih ruwet lagi. Maka dari itu ikhwatal iman, mari kita bina. Kalau orang masjid saja cekcoknya tidak selesai-selesai, bagaimana orang-orang yang di pasar sana? Bagaimana orang-orang yang di terminal sana? Lebih parah. Karena memang orang yang rajin ke masjid itu disaksikan bahwasannya dia adalah orang beriman. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kemudian Allah melanjutkan wala yahlifunna in aradna illal husna, wala yahlifunna, dan sungguh mereka benar-benar akan bersumpah, in aradna, tidaklah kami menghendaki dengan membangun masjid ini illal husna, kecuali kebaikan. Bisa dijadikan tempat bagi mereka yang tidak punya rumah, bisa dijadikan tempat ini dan itu, pokoknya manis di mulut. Padahal tujuannya bukan itu. Itu hanya kamuflase saja. Wallahu yashhadu, dan Allah menjadi saksi, innahum, sesungguhnya mereka itu lakadzibun, adalah orang-orang yang berdusta dengan sumpahnya. Jadi saksinya langsung dari Allah, disampaikan melalui wahyu ini, maka Nabi pun memiliki dasar yang kuat. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi
agar tidak sholat di situ. La takum fihi abada, dan janganlah engkau mendirikan sholat di dalam masjid Dirar itu abadan, selama-lamanya. Dan dasar inilah yang nantinya Nabi menyuruh beberapa orang dari sahabatnya untuk menghancurkan masjid ini, kemudian membakarnya dan bahkan menjadi tempat sampah. Kenapa? Karena memang awal membinanya itu sudah tidak karena Allah, namun langsung dibocorkan oleh Allah niat bangun masjidnya untuk mencelakai orang-orang mukmin, untuk memecah belah antar orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran masjid yang layak untuk disolati atau sholat di dalamnya oleh Nabi itu, yaitu ya Masjid Quba itu, yang mana ditegaskan la masjidun, masjid yang sungguh, yaitu Masjid Quba, ussisa, yang didirikan alat taqwa, atas dasar ketakwaan, min awwali yaumin, dari awal didirikannya. Jadi dulu Nabi Pak ketika hijrah dari Makkah ke Yathrib, sebelum sampai Yathrib beliau singgah dulu di Quba. Disitulah nanti beliau disusul oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasang alias mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Kalau dulu Pak jaraknya dengan jalan kaki ya lumayan. Kalau sekarang mungkin panjenengan merasa dekat karena pakai bis itu. Tapi kalau dulu jalan dari Quba ke Yathrib ya luar biasa. Dan Nabi itu kadang ke sana jalan, kadang beliau menunggangi tunggangan. Intinya kita diperintahkan. Biasanya kalau panjenengan umroh diajak pasti oleh travelnya, oleh mutawifnya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa min awwil yaumin ahaqqu an taquma fih. Bahwasannya engkau sholatlah di Masjid Quba itu, yang mana dasar pendiriannya, didirikannya dari awal pendiriannya sudah memang dasar ketakwaan, bukan seperti Masjid Dirar tadi. Fihi rijalun, Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam masjid itu, rijalun, ada laki-laki dari golongan Ansor, yuhibbuna ayyatatahharu, yang senantiasa mencintai dan senang mereka ini dalam mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci, membersihkan diri. Ini bisa kita bahas Bapak Ibu, kenapa ada kata-kata Allah mencintai orang yang senang bersuci. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka lakukan hal-hal yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai kita sebagai hambanya. Salah satunya rajin-rajin bersuci. Bersuci kalau kita belajar dalam bab taharah itu ada bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar. Bahkan ada orang yang riyadhah dirinya dengan apa? Dawamul wudu, dengan senantiasa dalam kondisi suci, baik dari hadas kecil apalagi dari hadas besar. Sampai-sampai Allah mencintai orang hamba-hamba yang suka dalam bersuci. Dan Nabi pun menyampaikan, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwasannya ketika turun ayat ini terkait Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci, atau rijalun fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
Kata beliau kepada orang-orang Kuba yang dipuji oleh Allah, beliau bersabda, innallaha subhanahu qad ahsana alaikumus tsana fit tatahhur. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji kalian dalam urusan bersuci. Fama tasna'un, kiranya apa yang telah kalian lakukan sehingga mendatangkan pujian langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah memuji masjidnya, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi, lalu memuji ahlinya, yaitu orang-orang yang biasa sholat di situ. Yang dikatakan fihi, di dalam masjid itu, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, ada laki-laki, para laki-laki yang senantiasa mereka senang untuk membersihkan diri mereka. Ikhwatul iman, mereka pun menjawab, qalu, bahwasannya kami bersuci dari buang air besar dan air kecil itu menggunakan air. Simple, Pak. Inna nusilu atharal ghaid wal bauli bil ma. Jadi pakai air. Jangan ikutan toilet kering yang pakai tisu itu, Pak. Saya paling tidak bisa itu. Kan ada mau pakai kering, pakai tisu, set, itu selesai. Itu kalau dijadikan sholat, panjenengan bersucinya tidak beres, bisa hanya pakai tisu yang, apalagi tisu wajah yang nempel sama athar bekas kencing itu, akhirnya bersucinya tidak selesai alias belum tuntas, dibuat sholat, sholatnya nggak diterima. Sampai-sampai ada kan ya kisahnya Nabi ketika melewati kuburan, kemudian diambilkan pelepah kurma, 2 kuburan itu, lalu sahabat bertanya, ada apa ya Nabi? Maka kata Nabi apa? Ini sahibul maghbarah ini disiksa oleh Allah dari perkara yang kecil. Di antaranya adalah lam yatabarra minal baul, tidak bisa cebok dengan baik. Ini ikhwatul iman. Kemudian ikhwatul iman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ketika ayat ini turun, Nabi pun menyampaikan di antaranya, ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang ansar, innallaha qad athna alaikum khaira fit tuhur fama tuhurukum hadha. Allah telah memuji kalian dalam urusan bersuci. Model bersuci itu seperti apa kok sampai dipuji langsung oleh Allah ya. Maka mereka menjawab, qalu ya Rasulullah natawadda'u lis-shalah wa naghtasilu minal jinabah. Ya kami ya Nabi kalau mau salat wudu, kemudian kalau kita ini junub mandi besar. Maka Nabi pun menjawab, bahkan faqala Rasulullah SAW, fa'al ma'adzalika min ghairi, apakah ada lagi selain itu? Mereka pun menjawab, faqalu la ghair, tidak ada. Dan diantaranya hanya saja in ahaduna idza kharaja minal ghaid ahabbu ayyastanjiya bil ma. Kami ini kalau pergi buang air besar tidak hanya mencukupkan dengan batu kalau mereka, Pak. Karena mungkin air itu sulit ya. Tapi mereka menggunakan air dalam bersuci. Nah, maka di sini pelajaran bagaimana kita ini menjaga ya, kesucian, kemudian bagaimana kita menjaga kebersihan, lalu kita menjaga bagaimana manusia ini sesuai dengan fitrahnya, sampai-sampai apa?
kita ini agama yang banyak sekali menganjurkan umatnya untuk bersuci, mandi, wudu. Karena ada agama lain tuh Pak, yang justru syariatnya itu aturannya tidak menganjurkan pemeluknya untuk mandi. Sehingga ada raja siapa begitu dari Perancis, sampai cari nanti datanya, seumur hidup tuh mandi berapa kali gitu. Jadi ada hitungannya. Kalau kita ngitung sudah banyak ya, sampai nggak kehitung. Makanya orang yang junub tidak boleh berlama-lama dengan junubnya. Misalkan junubnya di waktu habis isya atau di waktu pagi, ya jangan nunggu sore gitu. Karena orang yang junub ini tidak akan dibersamai oleh malaikat penjaganya, dan dia dalam kondisi yang tidak taharah. Kemudian lanjutnya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Apakah orang yang mendirikan bangunannya atas dasar takwa minallahi wa ridwan, yaitu bertakwa kepada Allah dan mengharap ridwannya, khairun, lebih baik, amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, atau bangunan yang dibangun di atas tepi jurang yang hampir runtuh. Ini perumpamaan tadi. Orang bangun masjid yang niatnya tidak karena Allah, tidak khalis lillah, mungkin karena ingin dipuji, mungkin dia nyumbang bikin masjid biar namanya itu diingat sebagai status sosial yang tinggi. Nyumbang, saya mau nyumbang masjid, bangun dari awal, semua saya yang bangun, tapi namanya masjidnya harus pakai nama saya. Wah gitu. Dia orang dikenal, masjid siapa itu? Oh itu masjidnya Abu Amir misalkan, harus pakai nama saya. Nah ini hati-hati, khawatir masuk pada kategori yang bangunan yang dibangun di tepi jurang. Fanhara bihi fi nari jahannam, lalu bangunan itu runtuh bersamaan ya, di dalam api neraka, jatuh ke dalam neraka jahannam. Wallahu, dan Allah la yahdil qaumadz zalimin, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi zalim itu seperti itu contohnya Pak. Bikin masjid harusnya untuk semakin orang bertakwa, malah ingin bikin perpecahan antara satu dan yang lain. Makanya Nabi tidak diperbolehkan sholat di sana. Ikhwatul iman jamaah sekalian, bahkan dikatakan bekas dari Masjid Dirar itu, di situ keluar asap begitu. Bahkan di zaman itu, Allah alam sekarang seperti apa, itu disampaikan dalam buku tafsir itu, orang kalau ingin dapat api, dituncepkan saja ke bekas Masjid Dirar tadi, lama-lama nanti ada apinya. Mirip-mirip apa ya Pak ya? Api tak kunjung padam yang di Madura itu mungkin ya. Intinya itu ada yang mengaitkan dengan firman Allah yang mana dikatakan fanhara bihi fi nari jahannam. Jadi menunjukkan tempat yang tadi itu dijadikan kemaksiatan kepada Allah karena bangun masjid tidak karena Allah, maka sejak dohirnya saja sudah Allah tunjukkan. Maka dari itu kalau ada rumah misalkan di situ ditempati ibadah, sering dibacain Al-Quran, pasti itu ada athar atau pengaruh terhadap rumah itu sendiri. Ada mobil misalkan ya, mungkin tidak dipakai maksiat, jarang rusak gitu. Tapi kalau sudah sering dipakai maksiat, kok sering servis Pak, sekali servis kok merotoli HP nih. Nah, bisa jadi gara-gara sering dipakai maksiat. Atau rumahnya sering retak gitu. Oh mungkin ini jarang dibuat ngaji Quran, seringnya itu dibuat dangdutan, kewetno volumenya sampai ngeder ngeten niku, deg kacanya retak gitu ya. Bisa jadi Pak itu. Itu dikait-kaitkan dengan itu ya. Maka tempat yang dijadikan kemaksiatan itu
beda dengan tempat yang dijadikan tempat ibadah. Sehingga dikatakan apa? Kenapa kok ada istilah ahabbul buqa indallahi masajiduha, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Ya karena umumnya di masjid itu ya tempat kita sujud, ngaji, kita ibadah gitu. Tapi apa? Wa abghadul buqa indallah aswaquha, tempat di muka bumi yang paling Allah benci itu adalah pasar. Karena di pasar itu ada orang nipu, ada yang mengurangi timbangan, ada yang sumpah-sumpah demi Allah tapi tidak sesuai timbangannya. Itu kalau pasar tradisional. Kalau pasar yang modern kayak di mall itu banyak yang pamer aurat, SPG-nya pamer aurat, jualan rokok aja pakai seksinya luar biasa. Sampai orang yang tidak ngerokok sampai beli rokok. Buat apa Pak? Tidak tahu, pokoknya beli aja. Senang sama yang jual. Ya, repot Pak. Yang terakhir, la yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim. Jadi masjid yang mereka bangun itu masih saja bangunan mereka yang telah mereka bangun itu menjadi keraguan dalam hati mereka, illa an taqatta'a qulubuhum, jika kecuali intinya sampai mereka ini terpotong-potong hati mereka, alias sampai mereka mati. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. InsyaAllah itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita, rasa ukhuwah di antara kita, bahwasannya masjid ini adalah tempat kita untuk mengaitkan hati kita dengan yang lain, dipersatukan dengan iman, dengan Islam, dan senantiasa melaksanakan sholat berjamaah bersama, bagian dari bagaimana kita saling mencintai karena Allah. Itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau nambahkan Pak, atau ingin bertanya, monggo. Masih ada waktu berapa menit? Apa sampun masuk? Kok nggak ada ceditnya ini? Sampun ya? Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kurangan. Semoga bermanfaat. Khususnya yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.